Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan, kembali di pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah program motivasi pagi dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang transformasi hidup orang percaya. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya haruslah mengalami transformasi, artinya mengalami perubahan. Hidup yang percaya Yesus memiliki makna teologis yang dalam, yang mengacu pada konsep pembebasan atau transformasi spiritual dalam hidup orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Bagaimana hidup yang mengalami transformasi di dalam Yesus Kristus? Ada beberapa hal yang harus kita alami, yaitu yang pertama, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus. Saudara-saudara terkasih, pernyataan ini mengacu pada orang-orang yang telah menerima iman dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk mengikut Kristus dalam hidup dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang kedua adalah telah menyalibkan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ekspresi simbolis yang mengacu pada pengalaman rohani. Daging di sini tidak merujuk pada tubuh fisik, melainkan pada unsur manusia yang berdosa, yaitu kecenderungan dan nafsu manusia yang cenderung melakukan perbuatan dosa. Menyalibkan daging berarti menolak dan mengalahkan dorongan duniawi dan dosa dalam hidup kita melalui kuasa Kristus. Ini adalah proses transformasi rohani yang dimaksudkan untuk membawa seseorang ke kehidupan yang lebih suci dan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara terkasih, ini merujuk pada keinginan dan dorongan manusia yang jauh dari kehendak Tuhan, seperti godaan dosa, nafsu duniawi, dan keinginan duniawi yang dapat mengarah pada perbuatan dosa. Menyalibkan hawa nafsu dan keinginan ini adalah bagian dari perjalanan rohani menuju kesucian dan ketaatan kepada Kristus. Jadi makna dari pernyataan ini adalah bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka diharapkan untuk mengalami transformasi rohani dalam hidup mereka. Mereka harus menolak dorongan duniawi dan dosa dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup mereka. Dalam konteks teologis Kristen, ini menggambarkan perjalanan menuju kesucian dan hidup yang lebih kudus sesuai dengan ajaran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan pada pagi hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama melalui ayat ini, yaitu yang pertama, identitas Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka adalah milik Kristus. Ini menggambarkan hubungan pribadi yang erat dengan Kristus sebagai anak Allah. Oleh karena itu, kita adalah bagian dari kerajaannya dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan.
Yang kedua adalah menyalibkan daging. Saudara-saudaraku, ekspresi menyalibkan daging adalah sebuah metafora yang menggambarkan perjuangan rohani yang harus kita hadapi. Daging di sini merujuk pada dorongan manusia yang cenderung kepada dosa dan nafsu duniawi. Menyalibkan daging berarti mengalahkan atau menolak dorongan-dorongan ini. Dan hal ini seringkali memerlukan usaha dan pengorbanan pribadi. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kesucian. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah mengendalikan segala hawa nafsu dan keinginan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mencakup segala hawa nafsu dan keinginan yang dapat memimpin kita kepada perbuatan dosa. Ini termasuk keinginan-keinginan duniawi seperti keserakahan, nafsu seksual yang tidak terkendali, kebanggaan, dan lain sebagainya. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dan selalu memeriksa niat dan keinginan kita, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen dengan standar yang tinggi. Pada akhirnya pernyataan ini menekankan perlunya perubahan dalam hidup setiap orang percaya. Ini bukanlah perubahan yang dapat dicapai dengan kekuatan manusia semata, melainkan melalui kuasa Kristus dan kasih karunia-Nya. Karena itu, perenungan dari firman Tuhan di pagi hari ini dapat menginspirasi setiap orang percaya untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih saleh, mengandalkan kasih karunia Kristus, dan menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi motivasi, menjadi berkat bagi kita semua untuk terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan menempatkan diri kita sebagai milik Kristus, sehingga apapun yang kita lakukan adalah semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.